Kami mohon untuk ke depan. Dan para hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, talk show ini akan dimoderatori oleh Satyo Fatwan, Managing Partner Dunamis. Kami persilakan. Selamat malam Ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita patut seperti Pak Amir katakan tadi bersyukur karena ruangan ini tampak cukup penuh. Dan mohon maaf kalau dari sisi waktu nanti kita akan tepatkan selesai jam 8.30 dari sisi talk show ini karena Pak Reynald harus meninggalkan ruangan ini. Oleh karena itu tanpa membuang-buang waktu, saya hanya ingin mengatakan format talk show kita agak sedikit berbeda. Karena dua orang yang hadir ini mewakili dua bidang yang totally different. Yang satu Pak Priyono mewakili the companies, sementara Pak Reynald mewakili dari sudut pandang akademi maupun dari sisi bidang strategic management. Nah, kita akan mulai dengan mendengarkan paparan dari Pak Reynald Kasali, dan kemudian baru kita akan melakukan dialog dengan bapak-bapak berdua yang ada di depan ini. Pak Reynald Kasali adalah guru besar tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sementara Pak Priyono, nggak perlu kita perkenalkan, adalah Presiden Direktur Astra Internasional. Guru besarnya Astra. Oh, guru besarnya Astra ya kalau gitu ya. Baik kalau gitu. Pak Reynald, the floor is yours. You have 20 minutes for your presentation. Baik, terima kasih Saudara Sustatio. Ibu Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya menyaksikan di sini banyak tokoh-tokoh penting. Ada sahabat saya, Pak Hermawan Kartajaya. Selamat malam, Pak Hermawan. Ya. Pak Amir, kemudian juga teman-teman saya dari Astra. Ini orang-orang hebat semua ada di sini. Ya. Dari Bank Mandiri ada Pak Suko, saya lihat. Ya, tentu saja juga dari jago-jagonya dari telekomunikasi, dari perbankan dan sebagainya. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya coba tunjukkan kepada Anda ini hasil kajian yang kami lakukan di tengah-tengah situasi Indonesia yang tengah berubah gitu ya. Kalau kita pakai bankruptcy test itu ada salah satu aspek, tapi saya kira kalau kita lakukan pakai tes apa saja perusahaannya juga yang keluar yang ini terus gitu ya. Jadi saya ingin tunjukkan kepada Anda Indonesia baru kira-kira seperti apa sih gitu ya. Indonesia baru yang tadi Pak Amir sebutkan ekonominya membaik dan lain sebagainya ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini frame-nya yang coba saya tunjukkan kepada Anda. Kita mempunyai 50,7 juta usaha informal di Indonesia, usaha mikro, ini usaha informal. Kalau ekonominya seperti ini bangunannya, Anda akan lihat di mana-mana orang itu kelihatan banyak sekali Indonesia. Jangan-jangan hasil sensus kita salah tuh, 234 juta. Ya. Dugaan saya 1 miliar penduduk Indonesia, jangan-jangan. Ya. Anda lihat di mana-mana, kemana Anda pergi itu, waduh luar biasa lah ya. Jumlah penduduk kita. Tapi karena bangunan ekonomi kita informal, 50,7 juta usaha informal, ini tumpahnya di kaki lima, tumpahnya di pinggir jalan. Kalau suatu bangsa ekonominya sudah bagus, dia itu adanya di formal sektor, kita informal ya. 50,7 juta ini termasuk tukang ojek tentunya. Nah jadi ini yang disebut dengan entrepreneurship power. Nah pilar di bawahnya yang menopang itu ada 4. Yang pertama itu adalah pada akhir tahun ini, income per kapita penduduk kita 3.000 US dollar. Apa artinya 3.000 US dollar? Nanti saya akan tunjukkan pada Anda. 3.000 US dollar ini berbeda dengan 5.000, 6.000, 7.000. 5.000, 6.000 itu bagus, tetapi orangnya sudah kenyang, ya, udah puas. Waktu saya sekolah di Amerika, itu tidak ada orang Amerika yang beli televisi lagi, yang beli refrigerator dan lain sebagainya, tidak ada. Yang beli itu adalah pendatang, imigran, ya, student yang datang ke sana. Ini yang memicu gerakan ekonomi di sana. 3.000 dolar itu orangnya lagi rakus-rakusnya berkonsumsi. Yang di bawah 3.000 dolar itu ditopang oleh kredit sehingga akhirnya masuklah ke 3.000 dolar dan mereka bisa membeli motor dan lain sebagainya. Tapi tahukah Anda guru di Jakarta itu income-nya sudah 10 juta rupiah. Ya. Saya pengurus di Yayasan Budi Siswa, Kanisius di sana. Ditanya oleh kepala sekolah, kali ini Kanisius kalau mau pindah nanti berapa gaji gurunya? Saya bilang, mereka bilang 10 juta. Saya bilang nggak bisa 10 juta karena guru negeri sudah 10 juta. Harus 15 juta rupiah ya gajinya. Nah kalau sudah begitu yang untung Pak Pri ini nggak boleh komplain. Kita semua komplain, Jakarta macet, tapi Astra nggak boleh komplain. Ya, mobil, guru sekarang sudah beli mobil. Di Jatimurni di Bekasi, guru SD itu 8,5 juta rupiah setelah sertifikasi. Jadi Anda bisa bayangkan, mereka sekarang juga berubah dari beli motor jadi beli mobil saat ini.
Income 3.000 US dollar itu bisa melahirkan macam-macam. Anda bisa lihat orang sekarang spending bersama keluarga seminggu sekali atau 2 kali makan di luar. Ya, sekali atau 2 kali. Sehingga apapun jajanan, makanan yang ditawarkan itu luar biasa sekali. Kemudian juga dalam hal yang lainnya nanti Anda bisa saksikan. Itu luar biasa sekali perubahan-perubahan terjadi. Pilar yang kedua itu adalah ada 180 juta ponsel di Indonesia, 180 juta. Ini luar biasa sekali ya. Walaupun beberapa orang punya angka yang di atasnya itu, tapi perhitungan saya kira 180 juta ini valid lah ya. Walaupun bukan berarti 180 juta orang ya. Tapi 180 juta, 50% diantaranya adalah smartphone yang sudah bisa pakai internet dan lain sebagainya. Pak Kiskenda, mantan Dirut Telkomsel, mengatakan pada saya di Pulau Kisar baru dibuka jaringan BTS-nya. Hari itu juga penduduknya hanya 400 kakak, tapi hari itu juga langsung didapat 200 pelanggan. Ya, Anda bisa bayangkan sudah langsung dipakai 200 telepon. Hari itu dibuka, hari itu 200 telepon dipakai. Ya, apa artinya? Artinya kan sebelum ada BTS-nya mereka sudah punya handphone itu. Ya, untuk apa dipakai? Ya untuk motret lah. Ya, karena lebih praktis ya kamera dari telepon itu. Warnet hancur, bisnis warnet hancur karena semuanya sudah bisa diakses pakai handphone. Ya. Kemudian yang ketiga terjadi gejala freemium. Kalau free of charge orang saya kira banyak kan curiga. Ya. Tapi ini freemium ini adalah gejala produk premium tapi orang cenderung nggak mau bayar. Terdapat kecenderungan seperti itu. 10 tahun yang lalu CD musik itu 100 juta keping terjual. Sekarang 10 juta keping aja belum tercapai gitu. Aquarius tutup karena orang cenderungnya tidak mau bayar begitu ya. Film-film yang Anda tonton sebagai tinggal download. Terdapat kecenderungan seperti itu. Dulu kita bayar CBN dan sebagainya, Wasantara Net dan sebagainya 100 sampai 400 ribu rupiah sebulan untuk berlangganan. Sekarang pakai Yahoo, pakai Google, Gmail free. Ya. Dan anehnya perusahaan-perusahaan yang jual free itu malah perusahaan yang paling kaya saat ini. Artinya kan cara nyari uang sudah beda nih. Dulu Anda membeli ensiklopedi itu jutaan rupiah ensiklopedi harganya, 10 juta rupiah, ya, cicil lagi. Sekarang nggak perlu beli lagi. Kalau Anda taruh di kantor Anda, kasihan teman-teman anak Anda. Mereka akan bilang, papa kamu itu kuno, ya, masih beli ensiklopedi yang besar-besar gitu kan. Karena faktanya mereka download free dan itu premium produknya. Ya, dan sekarang Anda saksikan telekomunikasi juga harganya almost free of charge. Ya, Aksis tawarin 0 rupiah setelah 100 rupiah gitu ya. Tapi ini menuju seperti itu. Jadi freemium, produk premium terutama yang menyangkut dunia digital itu sudah almost free of charge. Tapi hotel pun sekarang sudah seperti itu ya. Chun Hotel Anda lihat itu ya di Bali itu diiklankan di Kompas 28 rupiah. Tapi saya baca dalam salah satu artikel katanya 90 ribu rupiah ya. Tapi kalau Anda masuk ke hotel itu ya Anda mesti siap-siap, cek dulu ada handuknya apa enggak. Ya. Handuknya ada apa enggak, listriknya nyala apa enggak, karena itu semua harus bayar lagi, voucher. Ya. Tapi mereka sudah menggunakan teknik-teknik seperti ini. Promosi pun sekarang begitu mudah dan murah. Kalau kita pasang iklan di Warta Ekonomi, baru pasang aja kita sudah harus bayar. Tapi kalau dunia yang digital itu adalah cost per click, cost per transaction, seperti itu. Jadi sudah, dan bahkan sekarang Facebook itu isinya iklan semua, ditawarin segala macam. Berkomunikasi dengan jauh lebih murah. Kemudian juga sekarang juga muncul generasi C, Gen Z. Ya. C itu apa? Nanti kita lihat di sini. Ini karakteristik dengan $3.000 yang tadi saya sebutkan pada Anda. Ya. Laundry saja Anda lihat, dulu orang laundry kan jarang sekali. Sekarang mahasiswa saja pakaiannya di laundry. Ya. Ini kemacetan di mana-mana, ini musibah bagi kita tapi berkah bagi Astra. Ya. Bisnis kan begitu. Ya. Koran, majalah juga begitu. Musibah kita, ya, Gunung Merapi dan sebagainya. Tapi rezeki bagi koran, fotonya orang lihat, berita orang lihat begitu ya. Nah, kemudian juga ini, ya, jangan Anda hanya melihat brand-brand besar saja. Ini juga brand-brand kecil sekarang bermunculan di pinggir-pinggiran. Saya tidak lagi makan McDonald, tapi saya makan Klenger Burger, ya, dekat rumah. Harganya hampir sama dengan McDonald, tapi bangkunya bangku kayu. Sedekat mungkin dengan customer mereka punya seperti itu. Masuk mengepung ke pinggir-pinggir karena memang dengan income per kapita seperti itu ya pasar itu semakin dikepung. Tukang somai lebay ya.
Ini lebay itu berlebihan artinya ya. Nah, ini di Bintaro nih kalau Anda pernah lihat ini, yang tinggal di Bintaro Anda cari deh tukang somai ini ya. Bahkan sendal jepitnya aja warnanya pink ya. Sendal jepitnya aja pink, pakaian dalamnya saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas somainya saya juga nggak tahu warnanya apa ya.